Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Dono Santoso dari Sepau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Malam minggu ini ya, daripada suntuk, acara di TV pun tidak ada yang bagus, mau jalan keluar takut corona, jadi di rumah saja. Nah, daripada suntuk, maka saya akan mengerjakan soal matematika yang merupakan tugas dari anak saya yang sekolah di SMK Negeri 5 Pontianak. Tugasnya bisa kita lihat di sini, nomor 1A ini. Ini 1A. Untuk fungsi berikut, tentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya, maksimum atau minimum. A, fx sama dengan e kuadrat min 2x min 8. Jadi kita disuruh menentukan koordinat titik stasionernya dan jenis stasioner itu, apakah maksimum atau minimum. Kemudian nomor 3C sama persoalannya dengan nomor 1 tadi. Tentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya dari fungsi berikut, yaitu yang C, fx sama dengan x pangkat 3 minus e kuadrat min 5x plus 5. Baiklah, saya tidak akan membahas konsepnya, membahas teorinya, ya. Jenis stasioner itu ada berapa, bagaimana cara menentukannya, tapi kita langsung menjawab soal ini. Saya menjawabnya di Microsoft Word ini dan baru saya kerjakan sekarang. Jadi kalau salah ya salah, kita perbaiki, tidak diedit-edit. Satu A. Sepertinya 1A ini fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya AE kuadrat plus BX plus C. Kalau A-nya besar dari 0, titik baliknya minimum. Berarti titik stasionernya adalah titik balik minimum. Kalau A-nya kecil dari 0, titik baliknya adalah titik balik maksimum. Grafiknya terbuka ke bawah. Fx sama dengan e kuadrat min 2x min 8. Kuadrat min 2x min 8. Ini menjawabnya bukan dengan konsep fungsi kuadrat, tapi dengan konsep turunan. Oke.
Dari sini saya cari turunan pertamanya saja, turunan pertamanya dulu. F absen X sama dengan 2x min 2. Ya, 2x min 2. Kemudian langsung saja saya tentukan turunan keduanya, yaitu F double absen X. F double absen X sama dengan 2, ini besar dari 0. Oke, saja. Nah, sekarang kita pakai syarat stasioner. Syarat stasioner itu adalah turunan pertama dari fungsi, yaitu f absen X sama dengan 0. Nah, karena f absen X sama dengan 0, maka 2x min 2 sama dengan 0. Nah, 2x min 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2. Akibatnya bisa dicari X sama dengan 1. Nah, untuk X sama dengan 1, maka kita bisa mencari nilai Y-nya. Y sama dengan F1. Karena Y sama dengan Fx. Itu 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. Sama dengan 1 dikurangi 10 minus 9. Berarti didapat titik stasioner min 9. Nah, untuk menentukan jenis stasionernya, apakah maksimum atau minimum,
Titik stasionernya itu apa? Merupakan titik balik maksimum atau titik balik minimum, ya. Sebenarnya titik stasioner itu ada 3, yaitu titik balik maksimum, titik balik minimum, kemudian titik belok. Titik belok itu ada 2, titik belok turun dan titik belok naik. Ya. Tapi saya tidak membahas itu, saya hanya sesuai dengan soal di sini, ya, disuruh diminta menentukan titik stasioner dan jenisnya apakah maksimum atau minimum. Berarti ya kita tentukan jenisnya, apakah titik balik maksimum atau titik balik minimum. Nah, karena KRN, karena diulang saja, karena f double absen x sama dengan 2 dan itu lebih dari 0, maka titik stasionernya tadi, yaitu 1,-9 adalah titik balik minimum. Dan ini bisa dilihat bahwa titik 1,-9 itu titik terendah atau titik minimum pada grafik fungsi fx sama dengan e kuadrat min 2x min 8 kalau digambarkan grafiknya. Kemudian nomor 3, apa tadi? 3C. Ini tidak mau dia. Ya sudah begitu saja. 3C soalnya tadi fx sama dengan x pangkat 3 min e kuadrat min 5x plus 5. Fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat min 5x plus 5. Saya langsung tentukan turunan pertama dan turunan keduanya. Turunan pertamanya adalah fx sama dengan 3x kuadrat minus 2x minus 5. Kemudian turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama atau turunan pertama yang diturunkan lagi. 6x min 2. Oke. Kemudian sekarang kita gunakan syarat stasioner, yaitu syarat stasioner. Syarat agar suatu fungsi itu mencapai titik stasioner atau memiliki titik stasioner itu adalah
turunan pertamanya sama dengan 0 atau f absen x sama dengan 0. Nah, sekarang jika atau kalau f absen x sama dengan 0, maka ya turunan pertamanya tadi kan ini 3x kuadrat min 2x min 5. Karena turunan pertamanya sama dengan 0, maka 3x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari berapa nilai-nilai x yang memenuhi persamaan ini. Kita faktorkan saja. Kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali 3x minus 5 sama dengan 0. Betulkah pemfaktoran ini? Coba kita kalikan lagi. X kali 3x pangkat 2, kemudian x kali min 5 minus 5x, kemudian ditambah plus 1 kali 3x plus 3x. Minus 5x plus 3x minus 2x, terakhir plus 1 kali min 5 sama dengan 0. Betul berarti. Nah, dari sini dari persamaan ini kita dapatkan x1 karena ada dua harga x ini, x1 sama dengan min 1 atau karena ada dua x-nya dan saja ya, dan x2 sama dengan 5/3. 5/3. Oke. Nah, sekarang untuk x1 sama dengan x sama dengan min 1 itu berapakah nilai y-nya? Jadi x1 itu adalah pembuat stasioner yang diperoleh dari syarat stasioner tadi. Dari syarat stasioner diperoleh nilai x yang merupakan pembuat stasioner. Nah, berapa nilai stasionernya? Nilai x yang merupakan pembuat stasioner itu kita masukkan ke dalam fungsi untuk mencari nilai y, yaitu nilai stasioner yang dimaksud. Y sama dengan f-1 sama dengan, masukkan ke sini, Nah, kita hitung saja ke kanan ya. Minus 1 pangkat 3 dikurangi minus 1 pangkat 2 udahlah ke kiri aja, ke bawah aja ngitungnya. Minus 1 pangkat 3 minus 1, bilangan negatif dipangkatkan ganjil hasilnya negatif. Min 1 pangkat 2 itu 1 dikali minus di depannya berarti min 1 lagi, kemudian plus 5
plus 5 sama dengan minus 2 plus 10 sama dengan 8. Didapat titik stasioner minus 1,8. Nah, ini langsung kita tentukan jenis stasionernya saja. Jenis stasioner ditentukan oleh nilai F double absen atau turunan kedua pada titik stasioner itu. Nilai Y, pada turunan kedua yang diperoleh dari nilai X pada titik stasioner itu. Untuk X sama dengan 1, maka kita tentukan F double absen min 1-nya. Nah, F double absennya sudah kita hitung tadi di atas. Sudah kita tentukan F double absen X sama dengan 6X min 2. Nah, sekarang kalau X-nya min 1, yaitu pada titik stasioner tadi, berapakah nilai F double absen min 1 itu? Sehingga nanti hasilnya apakah positif atau negatif akan menentukan jenis titik stasioner itu. Apakah titik balik maksimum atau titik balik minimum. Nah, untuk X sama dengan min 1, F double absen min 1 sama dengan 6 dikali min 1 minus 2. Sebenarnya ini kita tidak perlu menghitung berapa harganya, cukup tandanya saja apakah positif atau negatif, tapi tidak apa-apa. Kita hitung. 6 kali min 1 itu min 6, min 6 min 2, min 8. Min 8 itu kecil dari 0. Nah, kalau nilai F double absennya kurang dari 0, maka jenis stasionernya adalah titik balik maksimum. Karena F double absen min 1 kecil dari 0, maka titik stasioner tadi yaitu titik min 1,8 adalah titik balik maksimum. Oke. Kemudian masih ada titik stasioner yang satunya lagi, yaitu untuk X sama dengan 5/3. Untuk X sama dengan 5/3, nah, kita hitung Y-nya, nilai fungsinya. Ya. Y sama dengan F 5/3. F 5/3. Lima per 3.
5/3 lagi. Oke, kita hitung. Y sama dengan 5/3 pangkat 3, 5 pangkat 3, 125, 3 pangkat 3, 27, dikurangi 5/3 pangkat 2, itu sama dengan 25/9, dikurangi 25/3 ditambah 5. Nah, ini kita hitung. Kita jadikan per 27. Ya. 125. Kemudian 9 min 25/9 itu 9-nya jadi 27 kali 3, maka 25-nya pembilangnya dikalikan 3 juga. 25 kali 3 75. Kemudian minus 3 supaya menjadi 27 kali 9, berarti 25-nya juga kali 9, 225. Ya, kemudian 5/1, satunya kali 27, 5-nya juga kali 27, 27 kali 5, ya 25 kali 20 kali 5 itu 100, 7 kali 5 35, berarti 135. Berarti ini minus 75 minus 225 minus 300, ini 160, 125 tambah 135 itu 260. 260 dikurangi 300, berarti minus 40. Minus 40 per 27. Nah, sehingga didapat Pak Kapia itu kok kayak gitu. Didapat titik stasioner X-nya ini 5/3, kemudian Y-nya 40/27. Ini X-nya ini pembuat stasioner, ini nilai stasionernya, Y-nya ini min nilai fungsi, Y itu adalah nilai fungsi. Nah, berarti ini adalah nilai stasionernya, min 40/27. Nah, sekarang bagaimana jenis stasionernya? Kita hitung nilai turunan kedua pada titik stasioner itu. Untuk X sama dengan 5/3, maka F double absen 5/3. Kita hitung nilai F double absen pada
Untuk X sama dengan 5/3 nih. 6 dikali 5/3. Tadi kan F double absen X sama dengan 6X min 2. Nah, sekarang kalau X-nya 5/3, maka F double absen 5/3 sama dengan 6 kali 5/3 dikurangi 2. Nah, 6 kali 5 itu kita hitung dulu ya, ini belum hasilnya belum ini. 6 kali 5 itu 30, bagi 3 10, 10 kurangi 2 8. 8 itu positif, besar dari 0. Nah, karena F double absen 5/3 lebih dari 0 atau positif, maka titik stasioner yang tadi yaitu titik ini 5/3, min 40/27 adalah titik balik atau titik stasioner minimum. Jadi syarat stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Untuk menentukan jenis stasionernya, dilihat nilai turunan kedua. Turunan kedua ya. Jika turunan keduanya negatif, maka titik stasionernya adalah titik balik maksimum. Sebaliknya, jika nilai turunan keduanya positif, maka titik stasionernya merupakan titik balik minimum. Dengan demikian, maka soal ini sudah selesai kita kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.